Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di hari yang berbahagia ini saya kembali menjumpa rekan-rekan subscriber saya dengan subscriber saya. Dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Video tutorial yang saya akan bawakan hari ini adalah cara mengatasi internet dan wifi yang diblokir oleh firewall. Jadi kalau kamu mengalami ini, berarti kamu mengalami sama dengan yang dialami oleh salah seorang subscriber saya. Saya kasih lihat ya pertanyaannya dan juga requestannya. Ini terjadi 14 menit yang lalu. Assalamualaikum Bang, adakah tutorial jaringan wifi diblokir Microsoft Windows Firewall? 2 jempol. Jadi sebetulnya saya sudah jawab, coba ini sebelum saya buatkan tutorialnya. Oke, jadi jawabannya ini saya ingin membagi kepada teman-teman sekalian. Mau tahu cara mengatasi masalah wifi atau internet yang diblokir oleh firewall? Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya berikan tutorialnya ya, ini ada 8 cara. Kamu tidak harus ikutin 8-8-nya. Kalau kamu sudah merasa baik di cara pertama atau kedua, atau juga cara ketiga, nanti ada cara yang wajib yang harus kamu lakukan dan ada juga cara yang sunnah atau optional. Sebelum saya masuk ke tutorialnya, saya minta kepada kalian yang belum subscribe, please subscribe. Bantu saya kembangkan channel saya. Semoga saja suatu saat nanti saya akan mendapatkan subscriber sebanyak 50.000, dari 50.000 menjadi 100.000. Ya, saya nggak tahu apakah saya akan mendapatkan 1 juta subscriber, itu hanya Allah dan yang di atas yang tahu. Nanti kalau kamu like video saya ini, beri saya like. Kalau kamu tidak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya like. Sekarang kita buka misalnya ya, ini Chrome ini Chrome, kita buka. Tiba-tiba ketika kamu ingin masuk kepada salah satu situs, kamu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena wifi kamu yang ini itu terblokir. Nah, cara untuk membuka blokiran tersebut, kalau memang itu terblokir oleh firewall, maka kita harus melaksanakan yang namanya pergi ke Windows Security. Oh, by the way, saya menggunakan Windows 11 ini. Windows 11 dengan Windows 10. Settingan untuk firewall itu sama saja. Saya sudah cek ya. Jadi pertama-tama kamu buka saja Windows logo plus I. Kita masuk setting. Saya tekan sekarang Windows logo plus I. Kemudian teman-teman maju kepada ini privacy dan security. Kalau untuk Windows 11 ya. Setelah itu kalian masuk Windows Security. Kemudian teman-teman menuju kepada Open Windows Security. Di sini ada bacaan Firewall dan Network. Kamu buka ini. Kemudian kamu masuk kepada Allow an apps through Firewall. Izinkan aplikasi melalui Firewall. Siapa tahu ya. Misalnya tadi kan kita buka Google Chrome ya. Kita cari Google Chrome. Oh, sebelumnya kamu nggak bisa tik ini kecuali kamu change settings. Rubah settingannya. Kita menuju ke bawah, kita cari misalnya Google Chrome. Kamu bisa lihat sini ya, Google Chrome ini ter-uncheck. Semua aplikasi yang harusnya melalui internet atau melalui wifi, bisa juga melalui LAN, itu kamu harus cek semuanya. Jadi kita cek ini, kemudian jangan lupa juga, private juga silakan, nggak ada masalah. Setelah itu kamu okekan. Sudah itu, kita tutup. Kita coba lagi sekarang Google Chrome-nya. Bisa masuk ke detik.com. Ini sudah bisa ya, ini sudah bisa. Jadi kalian melalui firewall-nya itu kamu on-kan untuk aplikasi yang harus melalui yang namanya internet. Itu cara yang pertama. Kalau yang cara pertama ini tidak berhasil atau belum berhasil, maka cara yang kedua mudah-mudahan akan berhasil. Oke, sebaiknya kamu lakukan ini. Apa ini? Ya, ini kamu reboot atau restart kamu punya laptop atau komputer. Saya selalu ya terjadi kalau saya main game favorit saya ini XCOM ini, biasanya saya sudah terbuka tapi nggak bisa diklik. Jadi jalan satu-satunya supaya ini bisa diklik dan saya bisa mainkan ini, oke, maka saya harus restart saya punya komputer. Saya reboot saya punya komputer. Restarting and rebooting laptop dan komputer itu adalah jalan yang terbaik. Jangan sampai kayak terjadi bug atau masalah yang lainnya, maka kamu harus restart kamu punya laptop atau komputer.
Sekarang kalau misalnya kamu sudah restart, kamu sudah reboot ya, kamu punya laptop atau komputer dan kamu juga belum bisa connect kan, kamu punya wifi atau kamu punya internet, maka kita menuju kepada cara yang ketiga. Apa itu? Yani kamu update lah wifi kamu ya. Jadi update wifi kamu, jangan sampai driver yang lama itu tidak bisa membuat kamu internetan. Caranya gimana? Kamu ketikkan saja device manager. Ini sudah ada ya device manager. Di device manager ini kamu cari wifi kamu. Nah, ini dia ya, network adapter. Nah, di sini kayak kamu cari yang mana. Saya nggak tahu punya kamu yang mana ya. Nah, ini untuk kewalannya. Bisa juga kalau mau, bisa juga untuk ini ke Ethernetnya. Jadi kamu pilih aja yang punya kamu yang mana. Kemudian misalnya kita ambil yang inilah ya. Kamu klik kanan, kamu update driver. Kamu bisa search. Kalau kamu, nah sekarang kan kamu tidak bisa untuk internetan ya, kamu browse kalau kamu punya atau kamu sudah download terlebih dahulu. Saran saya kalau kamu tidak punya yang terbaru, maka kamu harus kunjungi dulu lah website produsen daripada laptop atau komputer kamu. Kamu bisa downloadnya dulu di tempat lain. Jadi itu ya cara yang ketiga, update driver untuk wifi kamu. Setelah misalnya kamu update ya, kamu punya driver untuk wifi dan masih juga belum bisa, maka kita masuk kepada cara. Nah, cara yang keempat ini, kalau kamu belum berhasil setelah kamu mengupdate kamu punya wifi driver, kita sekarang maju kepada cara yang keempat, yakni kamu restart kamu punya router atau modem. Jadi jangan sampai, dan ini terjadi kalau kamu terlalu banyak yang menggunakan, terlalu banyak yang memakai. Jadi biasanya kalau banyak pemakainya itu, saya pernah alamin kok, sering ini ya, banyak yang pakai, akhirnya saya harus restart, saya punya router atau modem baru saya bisa connect. Jadi ini juga jalan yang paling afdol ini untuk merestart kamu punya modem ataupun kamu punya router. Oh, by the way, bicara mengenai restart ya, tunggu at least paling kurang 10 detik lah. Tapi saran saya sih coba lakukanlah sekitar 1 menit sampai dengan 5 menit. Setelah itu kamu kipas lah supaya dia jadi kencang kembali. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang kelima. Kalau kamu sudah restart, kamu punya router dan modem, ternyata masih belum bisa connect misalnya. Sekarang kita lakukan yang namanya Windows troubleshooting untuk networknya. Caranya gimana? Kita masuk lagi kepada Windows setting, Windows logo plus I. Kali ini kita masuk kepada network and internet yang ini. Jadi kalian di sini, kayak di setting ini, kalian masuk kepada privacy and security lagi. Setelah itu kalian masuk kepada Windows security, kalian masuk kepada firewall lagi. Nah, di sini kamu pilih yang namanya network and internet troubleshooters. Jadi troubleshooters itu artinya pemecahan masalah ya. Kamu klik ini. Nah, di sini ya kamu pilih other troubleshooters. Troubleshooters yang lainnya, pemecahan masalah yang lainnya. Di sini kamu cari internet connection ini, lalu kamu run, ya kamu jalankan ini troubleshootersnya, pemecahan masalahnya. Ya, setelah kamu jalankan, kamu lihat hasilnya bagaimana. Apakah dia bisa langsung connect atau tidak? Kalau belum bisa connect juga, kamu coba restart lagi kamu punya komputer dan kamu lihat hasilnya. Itu cara yang kelima. Sekarang mari, kalau kalian misalnya ya sudah menjalankan network troubleshooters tetapi juga belum, ini kelewatan sekali ya. Sekarang mari coba, kamu kalau tadi memakai wifi nggak bisa, sekarang coba kamu pakai kabelan dulu lah. Ya, kalau kamu pakai kabelan itu artinya memang wifi kamu sedang bermasalah ya. Jadi kalau kamu bisa connect ke internet melalui kabelan berarti wifi kamu bermasalah. Dan kamu betul-betul harus cari tahu ini, dan saya yakin sekali mungkin ya driver kamu itu sudah usang. Ya, jadi coba cari lagi lah yang terbaru untuk drivernya. Jadi itu cara yang keenam, menggunakan kabelan ketimbang menggunakan wifi dulu. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan kabelan juga kamu belum bisa connect ke internet, maka kita maju kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh ini kamu harus masuk safe mode. Jadi kamu masuk safe mode, lalu kamu pilih yang namanya safe mode dengan networking atau safe mode networking ya. Jadi bukan hanya safe mode saja, artinya ketika kamu menggunakan safe mode networking itu berarti kamu masuk safe mode, kamu juga bisa connect ke internet. Kalau kamu hanya memilih safe mode saja tanpa memilih yang namanya networking, berarti kamu tidak akan bisa ke network. Nah, kalau di safe mode ini kamu bisa internetan, berarti ada masalah dengan kamu punya sistem. Kalau masalah ini di normal mode belum teratasi, maka kita masuk kepada cara yang terakhir.
Apa itu cara terakhir? Ya ini coba kamu update firmware-nya daripada router ataupun modem kamu. Jadi jangan sampai yang menyebabkan kamu tidak bisa internetan itu karena kamu memiliki outdated firmware. Jadi firmware yang sudah cukup lama untuk modem dan router kamu. Nah, di antara 8 cara ini mudah-mudahan kalian nggak perlu ke cara yang ke 4, 5, 6, 7, 8 lah. Cukup cara pertama dan kedua dan ketiga kamu sudah bisa mengatasi masalah kamu. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja ya. Ini 8 cara mengatasi internet dan wifi yang diblokir oleh firewall. Jadi sebetulnya ini bertautan ya, jangan sampai bukan hanya firewall saja yang memblokir kamu punya internet, tetapi juga masalah yang lainnya. Bisa saja karena wifi kamu yang sudah lama, bisa juga karena mungkin modem kamu yang sudah tua, dia punya firmware dan lain-lain sebagainya. Kalau kamu suka video saya ini, beri saya suka. Kalau kamu tidak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Dan kalau kamu punya cara yang terbaik untuk mengatasi wifi atau internet yang diblokir oleh firewall, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan sangat berterima kasih dan kita sekalian juga sambil berdiskusi. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.